بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam kajian fikih muamalah maliyah, masih dalam pembahasan di dalam buku Harta Haram Muamalah Kontemporer, yang mana pada kajian kita kali ini akan membahas tema di antara bentuk yang diharamkan di bawah kaidah adanya unsur yang dirugikan karena disebabkan ketidakjelasan, atau lebih para ulama lebih menamakannya dengan jual beli gharar. Yaitu pada pembahasan tentang multi-level marketing. Insyaallah kita akan lihat pembahasan ini, perbedaan para ulama tentang hukum multi-level marketing ini atau MLM ini, dan bagaimana pendalilan para ulama kita dalam perbedaan pandangan mereka ketika menjelaskan hukum multi-level marketing ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang baik tentang syariat Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan-penjelasan ulama kita, dan kita bisa mengambil faedah dari ilmu yang sudah dijelaskan para ulama, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga Allah jadikan muamalah kita penuh dengan keberkahan, akan membawa kebahagiaan di dunia, dan akhirnya akan menyebabkan kita masuk surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Multi-level marketing lebih dikenal dengan istilah MLM. Pengertiannya yaitu sebuah sistem penjualan langsung di mana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapatkan imbalan bonus. Bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembeli yang dikenalkan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur oleh perusahaan masing-masing, perusahaan yang membuat usaha jual barang ini dengan cara marketingnya multi-level marketing. Nah, itulah pengertian dari MLM. Ya, jadi para produsen mengikut sertakan konsumen sebagai pengguna barang dan juga konsumen untuk memasarkan barangnya. Ya, kira-kira itulah pengertiannya. Semenjak pemasaran barang dengan pola MLM ini masuk ke negeri-negeri Islam, para ulama telah berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya, berarti marketing seperti ini asalnya bukan dari negara Islam, ya. Dan oleh karena itu, karena bukan berasal dari kaum muslimin, oleh karena itu kita perlu menimbang ya marketing seperti ini dalam pandangan syariat Islam. Dan ketika
dipelajari oleh para ulama kita, akhirnya mereka berbeda pendapat. Nah, kita lihat pandangan-pandangan para ulama tentang bagaimana hukumnya di dalam syariat Islam. Pendapat pertama mengatakan bahwa multi level atau MLM ini hukumnya mubah atau boleh. Ini merupakan pendapat lembaga fatwa Al-Azhar Mesir. Karena menganggap MLM ini sama dengan calo atau marketer atau samsaroh akadnya. Samsaroh itu sebagai penghubung dari produsen dengan pengguna langsung, ya, adanya calo. Nah, maka inilah fatwa Al-Azhar menyamakan multi level marketing ini dengan akad calo, yang mana akad calo samsaroh jika terbebas dari hal-hal yang diharamkan, hukum asalnya dibolehkan. Bolehkan kita menjualkan barang orang kepada orang lain atau para penggunanya langsung. Tapi dengan syarat terhindar dari hal-hal yang kezaliman, kemudian ketidakjelasan, dan terhindar dari riba. Nah, kita lihat fatwa Al-Azhar Mesir mengatakan boleh ini ketika bolehnya MLM ketika ditanya tentang perusahaan bisnis, yaitu salah satu perusahaan program komputer di Timur Tengah yang berdiri pada tahun 2001, berpusat di Oman, ya, yang menggunakan sistem MLM dalam memasarkan produknya. Kemudian pada tahun 2008 perusahaan ini telah memiliki 110.000 anggota yang tersebar di 50 negara. Nah, tahun 2000-an ini sangat banyak ketika itu ya. Di Indonesia juga banyak. Ada CNI dulu ya. Saya tahun 2000-an ini saya masih kuliah ini. Sampai-sampai saya juga diajak juga dulu. Ya. Masih ingat ya. Tahun 2000 itu sangat banyak MLM, ya, produk-produk yang menjualkan produk mereka dengan cara MLM. Mungkin yang hidup, yang lahir tahun 80-an ya, yang akan tahu ini ya. Sangat banyak ketika itu. Jadi apalagi yang mahasiswa itu ngajak diajak ya oleh teman-temannya untuk bergabung. Nah, saya pun diajak itu tuh, tapi alhamdulillah nggak sampai bergabung. Karena memang saya melihat ya cara motivasinya nggak nyaman. Kenapa? Karena padahal acaranya itu lama ya, tapi semangatnya pagi terus ya. Selamat pagi, walaupun malam selamat pagi. Nah, mulai nggak nyaman saya. Ya. Gak nyaman karena motivasi para anggotanya untuk memasarkan produk-produk mereka. Jadi mereka selalu mengatakan selamat pagi. Kenapa selamat pagi? Karena kita biar semangat bekerja. Nah, akhirnya saya gak nyaman, gak lanjut saya. Pertama kali diajak gabung saya langsung tidak nyaman. Nah, jadi tahun 2000 ini sangat banyak ketika itu. Di antaranya bisnis. Nah, maka ada pertanyaan, sebuah perusahaan yang berpusat di Oman baru membuka cabang di Mesir. Namanya Bisnas. Perusahaan ini menjual program panduan belajar komputer, mencakup program panduan menggunakan komputer, internet, kemudian panduan servis komputer, dan program-program pembelajaran lainnya.
lalu diupdate melalui situs resmi perusahaan, dijual seharga $90. Pada saat pembelian produk, pembeli memperoleh program atau dapat menjualnya kembali. Selain itu, dia mendapat kesempatan untuk bergabung dalam jaringan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memasarkan barang kepada orang-orang terdekat. Karena dia telah berusaha meyakinkan pihak lain untuk membeli produk dan juga telah membeli produk dan juga melatih orang-orang yang membeli produk untuk menggunakan produk dan juga melatih untuk memasarkan. Nah itu ya, yang tidak nyamannya itu dilatih untuk memasarkannya itu. Ingat saya waktu itu ya, kita dikumpulkan, diajari semangat-semangat cara marketingnya. Kemudian diiming-imingi dengan hadiah, jalan-jalan ke tempat produk itu berada. Kalau dari Jepang berarti jalan-jalan ke Jepang. Kalau produknya Amerika, jalan-jalannya ke Amerika. Nah itu yang dihadiahi. Kemudian mobil-mobil mewah yang dijanjikan. Masih ingat saya waktu itu. Nah, jadi dilatih untuk memasarkan barang dan juga pengenalan terhadap barang. Pada saat ia mendapatkan 9 orang pembeli produk, baik langsung maupun tidak langsung, ya, berarti melalui bawahannya dan tidak langsung. Dengan syarat 2 orang pembeli yang produk langsung melaluinya, caranya harus ada kedua marketingnya ya di bawah dia yang langsung membeli darinya melaluinya, maka perusahaan akan memberikan bonus sebagai motivasi agar terus memasarkan produk, dan dia akan terus menerima bonus selama orang membeli produk melalui jaringannya. Nah, kalau jaringannya sudah banyak, maka dari jaringan-jaringan tersebut, ya, dia akan terus mengalir bonus-bonus untuk dirinya. Pertanyaan yang disampaikan kepada Dewan Fatwa, apakah boleh menerima bonus sebagai imbalan atas usaha memasarkan barang, serta melatih para pembeli baru? Nah, kalau pertanyaannya, dari jawaban pertanyaan ini tentunya jawabannya sudah jelas, boleh. Karena pertanyaannya, apakah boleh menerima bonus sebagai imbalan atas usaha memasarkan barang? Juga imbalan karena melatih para pembeli baru. Itu pertanyaannya. Maka jawabannya, setelah menelaah pertanyaannya disampaikan, maka Dewan Fatwa memutuskan usaha yang dilakukan yaitu sebagai perantara antara produsen dan konsumen untuk memasarkan barang. Usaha ini termasuk samsaroh atau calo. Dan calo sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli fikih, bahwa apabila tidak terdapat penipuan, kezaliman, atau menjelaskan barang tidak sesuai dengan hakikatnya pada saat memasarkan barang atau jasa, ya, kalau tidak terdapat hal itu, maka uang hasil usaha sebagai perantara halal dan sama sekali tidak ada keraguan. Itulah ya jawaban fatwa dari pertanyaan. Maka fatwa ini ditanggapi oleh banyak para peneliti ekonomi Islam. Karena fatwanya hanya dengan berdasarkan pertanyaan. Maka ditanggapi diantaranya Dr. Hussein Sahroni. Dalam tulisan beliau, di tulisan S3-nya yang diajukan ke Fakultas Syariah di Jamiatul Universitas Islam Al-Imam Saud Riyadh, yang mana tulisan S3 ini judulnya At-Taswiq At-Tijari wa Ahkamu fi Fiqhil Al-Islami, MLM dalam pandangan syariat Islam. Jadi MLM itu bahasa Arabnya adalah At-Taswiq At-Tijari.
tulisan beliau. Berarti kalau bahasa kitanya MLM dalam pandangan syariat Islam. Dalam penelitian beliau, tulisan S3, beliau mengatakan bahwa fatwa ini tidak berarti membolehkan sistem LMM secara mutlak disebabkan beberapa hal. Artinya Dewan Fatwa ini membolehkan dengan bersyarat. Dan begitu juga fatwa Majelis Ulama Indonesia, kita perhatikan ya, membolehkan, tapi ada syarat-syaratnya. Ada 13 syarat yang harus dipenuhi oleh MLM itu supaya ya tidak melanggar syariat Islam. Maka hukum asal jual beli boleh, harus menghindari 13 syarat yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, begitu juga tanggapan Dr. Husain Syahroni. Beliau mengatakan bahwa tadi disampaikan dalam fatwa harus terhindar kezaliman, penipuan, dan lain-lainnya. Maka fatwa tersebut berdasarkan deskripsi yang disampaikan penanya tanpa mengkaji ulang ya, secara langsung sistem yang digunakan perusahaan yang bersangkutan, sebagaimana dijelaskan pada pembukaan fatwa. Dalam pembukaan fatwa hanya mengambil hukum dari penjelasan penanya saja. Padahal kalau penanya menjelaskan hal-hal yang dapat mempengaruhi hukum MLM, kemungkinan fatwanya berbunyi lain. Contohnya seperti bahwa pembelian produk merupakan syarat untuk dapat memasarkan barang. Ya, tidak bisa memasarkan kecuali kalau sudah membeli barang misalkan. Kemudian dalam meraih bonus juga ada syarat-syarat untuk bisa mendapatkan bonus, tidak dijelaskan. Kemudian tujuan utama orang membeli produk, nah juga tidak dijelaskan. Apakah memang murni beli produk atau ingin mendapatkan uang bonusnya, itu juga tidak dijelaskan. Karena ada orang beli produk sebetulnya lebih tergiur bonusnya, nah itu juga banyak kan. Produknya sebetulnya harganya nggak seberapa, tapi bonus yang dijanjikan mobil mewah, jalan-jalan ke Amerika misalkan. Ini juga tidak dijelaskan. Ya, jadi sangat jauh dibandingkan dengan harga produk. Nah, juga tidak dijelaskan bahwa harga produknya ini ternyata jauh lebih tinggi dari produk yang sama yang beredar di pasaran. Itu juga tidak dijelaskan. Misalnya dengan produk bisnis ini menjanjikan bonus sebanyak $50.000 Amerika di akhir tahun. Padahal harga produk tidak lebih dari $100, hanya $99 Amerika, tapi bonusnya berapa? 50.000. Nah, ini nggak jauh sekali ya. Produknya hanya $100, tapi bonus didapatkan 50.000. Orang lebih cenderung mencari bonus apa beli barang ini? Tentu bonus yang akan dicari orang. Perbandingannya 0,3% harga produk dan bonusnya 99,7%. Ini pasti membuat setiap orang yang membeli produk serta ikut jaringan bertujuan mendapatkan bonus dan bukan menginginkan produk. Karena ternyata program-program yang dijual oleh bisnis ini bisa didapatkan di situs-situs internet gratis bahkan. Nggak harus bayar $100. Banyak di internet yang memberikan secara gratis sama. Nah, itu juga yang kita lihat ya. Bagian menjual bentuk aplikasi, menjual pulsa, membeli listrik. Untuk bisa menggunakan produk itu bayar dulu ya, 200.000 atau 1.500.000 tertinggi, nanti dapat bonus ya, ketika kita bisa merekrut orang lain. Padahal banyak, kita datang aja ke counter handphone,
bilang aja mau jual pulsa, gratis aplikasinya, ya. Nah ini disuruhnya kita bayar, nanti janjinya kita akan dalam bonus. Nah ini produknya hampir sama. Juga tidak dijelaskan dalam pertanyaan bahwa untuk mendapatkan bonus disyaratkan bahwa 9 penjualan harus berasal dari downline kiri dan kanan seimbang. 5 penjualan dari downline kanan dan 4 dari kiri, atau 6-3 misalkan. Jika seluruh penjualnya hanya dari satu jalur saja, bonus gagal, tidak diberikan. Nah, ini syarat dalam mendapatkan bonus. Jadi harus imbang. Kemudian fatwa ini tidak membolehkan secara mutlak, akan tetapi berkait, yaitu tidak terdapat penipuan, kecurangan, kezoliman dalam memasarkan produk. Nah, persyaratan ini tidak terpenuhi dalam praktik MLM. Karena kenyataannya pada saat memasarkan produk dan sekaligus merekrut downline, lalu dipenuhi kecurangan, penipuan, dan kezaliman. Yaitu apa? Di mana upline menjanjikan bonus yang sangat besar kepada calon pembeli. Nah itu sangat, ya saya memang langsung menyaksikan itu ya. Jadi yang dari awal sampai akhir yang dibicarakannya bonus saja. Ya, menceritakan testimoni orang-orang yang sudah berhasil. Ini saya dapat mobil ini, saya sudah jalan-jalan sini, itu saja sampai awal akhir. Ya memang tujuannya untuk motivasi orang supaya dapatkan yang sama. Nah, itu yang saya juga menyaksikan langsung. Ya, hampir berapa jam itu pertemuan, hanya menceritakan orang-orang yang sudah dapat bonus saja, tapi tidak disebutkan secara rinci bagaimana hanya sedikit orang yang padahal yang mendapatkan bonus itu hanya 6% saja dari seluruh anggota. Nah, ini namanya spekulasinya sangat tinggi ya. Ketidakjelasannya sangat besar. Dengan janji itu, pembeli bersedia membeli produk yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga sebenarnya. Akhirnya orang tidak lupa dengan ya dicocok-cocokin. Oh iya kayaknya cocok ini produknya dengan saya. Kenapa? Karena dicocokin dengan jalan-jalannya. Dicocokin dengan bonus yang akan didapatkan. Apa-apa, ya semoga saya dapat bonusnya nanti. Ya. Memang biasanya produknya memang lumayan juga ya. Tapi mahalnya itu yang gak sesuai. Ya, biasanya memang produknya mereka adalah memang adalah khasiatnya. Cuman harganya yang jauh lebih mahal dari pasaran. Kemudian fatwa yang menganggap MLM sama dengan samsaroh tidaklah tepat karena terdapat perbedaan yang mendasar antara MLM dan samsaroh. Apa perbedaannya? Satu, calo atau samsaroh untuk menjadi penjual tidak disyaratkan harus membeli produk terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi calo, nggak harus kita beli, langsung pasarin aja bisa, dan kita dapat upah dalam setiap penjualan. Itu calo. Sedangkan MLM, kalau kita ingin memasarkan, harus jadi anggota dulu, membeli produk dulu. Nah, ini perbedaan yang terjadi antara calo dan MLM. Jadi tidak sama. Kemudian kedua perbedaannya, untuk perbedaan pertama ini mensyaratkan jual beli jasa dengan akad jual beli, berarti ada dua jual beli dalam satu jual beli ya. Jadi menggabungkan, kalau kamu ingin menjual produk kami, kamu harus beli dulu. Nah berarti dalam satu akad ada dua jual beli. Nah ini memang terjadi perbedaan para ulama ya. Tapi banyak ulama yang melarang
menggabungkan dua jual beli ini. Walaupun pendapat yang kuat bahwa menggabungkan dua akad jual beli itu ya, lebih tepatnya larangannya adalah yang apabila bisa mengakibatkan jual beli inah atau menyebabkan riba, itu yang pendapat yang lebih kuat ya. Tapi menghindari hal itu ya, artinya menghindari perbedaan ulama itu lebih baik. Saya ulangi lagi. Dahulu ulama-ulama menjelaskan hadis Nabi SAW larangan dua jual beli dan satu jual beli, maksudnya itu tadi mensyaratkan ya jual beli jasa, kemudian juga mensyaratkan dalam satu akad itu jual beli barang. Nah, ini termasuk yang dilarang Nabi. Itu yang dipahami para ulama kita tafsirannya sampai di masa abad 600-an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau akhirnya memahami ternyata larangan Nabi SAW dua jual beli dalam satu jual beli maksudnya apabila terdapat riba atau terdapat gharar. Nah, itu yang diharamkan. Contohnya seperti apa? Contoh yang riba ya, mensyaratkan jual beli kredit dengan jual beli tunai, dan ini jual beli inah ya. Contohnya dijual dengan cara tidak tunai lebih mahal, kemudian dibeli lagi oleh pemilik barang dengan harga yang lebih murah karena tunai, maka di sini ada riba ya. Maka ini jual beli inah, sesuatu yang riba. Ini yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau ulama kita juga mengharamkan apabila dua jual beli dalam satu jual beli itu terdapat hal yang tidak jelas. Contohnya mengikat jual beli jasa dengan jual beli ya. Contohnya kalau kamu bisa melunasi cicilan sampai akhir, maka di akhir cicilan itu menjadi akad jual beli kredit. Tapi jika seandainya kamu tidak bisa melanjutkan cicilan di pertengahan, maka hanya menggunakan akad sewa. Cicilan selama ini dianggap sebagai sewa. Nah, ini ya dua jual beli dan satu jual beli yang gharar. Nah, ini yang diharamkan. Atau yang bisa menyebabkan gharar berikutnya, contohnya jual beli mengatakan kalau kredit harganya kalau bayar satu bulan lagi harganya 100.000, tapi kalau tunai kamu bayar sekarang harganya 80.000. Kemudian pembeli tidak menentukan apakah tunai atau membelinya dengan cara dibayar bulan depan. Nah, ini dua jual beli dan satu jual beli yang mengakibatkan gharar. Ini yang pendapat yang kuat diharamkan. Tapi ada juga ulama mengatakan ya, bahkan di ulama mengatakan menggabungkan akad dua jual beli yang dalam akad MLM ini juga tidak dibolehkan ya, walaupun saya lebih cenderung pendapat yang kuat kalau yang dalam LM ini masih boleh kalau memang tidak ada unsur ghararnya. Tapi untuk menghindarinya lebih baik karena memang terjadi perbedaan para ulama. Jadi kalau perbedaan itu lebih hati-hati kita untuk meninggalkannya ya, untuk lebih warok kita terhadap hal-hal yang membahayakan di akhirat nanti. Kenapa? Karena para ulama sepakat kalau ditinggalkan aman, tapi kalau dikerjakan terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram. Nah, itu tentang perbedaan antara samsaroh, calo dengan MLM, perbedaan pertama.
Kemudian perbedaan yang kedua, calo mendapatkan imbalan dari setiap barang yang dijualnya, ya. Jadi langsung, kalau dia jualkan langsung, nah setiap penjualan dia dapat fee-nya. Sedangkan dalam MLM, seseorang mendapat bonus jika menjual barang kepada 2 orang, kemudian 2 orang itu menjual barang lagi kepada 2 orang, dan terus sampai banyak-banyaknya. Dan dia akan terus dapatkan bonus fee, walaupun dia pasif. Hanya duduk aja kan, tapi downline-nya terus melakukan jual beli. Nah, dia akan selalu mendapatkan bonus. Nah, jadi perbedaan dalam fee-nya. Kalau calo aktif, setiap dijual dapat. Tapi kalau MLM pasif pun tetap dapat uang. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan ketiga, upah yang diterima oleh perantara atau calo jelas jumlahnya, ya. Misalkan dengan persentase, kalau kamu bisa menjual harga 100.000, kamu dapat 2%. Nah, ini kan jelas 2%-nya. Sedangkan MLM tidak jelas, ya, masih ada faktor-faktornya. Misalkan kalau hanya 1 jalur, nggak dapat bonus. Kalau semuanya bisa 2 jalur, baru dapat bonus. Nah, maka perbedaan yang ketiga tentang kejelasan upah. Maka oleh karena itu, pendapat kedua mengatakan, ya, MLM itu hukumnya haram. Ini merupakan fatwa mayoritas para ulama kontemporer. Juga fatwa diantaranya fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi. Kemudian keputusan Lembaga Fikih Islam di Sudan. Dan fatwa Pusat Kajian dan Penelitian Imam Albani Yordania. Di banyak para ulama kontemporer meneliti MLM ini haram hukumnya. Menurut Dr. Sami As-Suwailim, Direktur Pengembangan Keuangan Islam di Islamic Development Bank di Jeddah, dan beliau bekas anggota Dewan Syariah Bank Ar-Rajhi Riyadh, dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa MLM adalah perpanjangan dari pyramid scam atau letter chain, yaitu pengiriman uang secara berantai yang berasal dari Amerika. Nah, inilah, ya, sejarah munculnya MLM itu. Betulnya dari hanya piramid scam untuk uang saja. Bayar uang, ya nanti akan dapat uang lagi. Dan itu mulai banyak juga. Kemarin waktu online, ya, saya sering juga ditanya bahwa kita dengan bayar sekian, kemudian ngajak orang lagi, nanti orang bergabung, kita akan mendapatkan bonus. Nah, itu banyak juga sekarang beredar. Alhamdulillah sekarang juga mulai sudah meredup lagi. Tatkala pemerintah Amerika melarang praktek ini karena dianggap sebagai penipuan, maka sistem ini dikembangkan, yaitu dengan cara memasukkan unsur barang atau jasa supaya bisa jadi legal di pemerintahan. Yang awalnya hanya uang saja, tapi kemudian mereka mencoba supaya legal pakai barang atau jasa. Nah, itulah menurut Dr. Tami. Maka
ironis jika negara yang menganut sistem liberal dalam ekonominya, walaupun mereka menghalalkan riba dan judi, melarang praktek ini. Kenapa di ulama Islam masih ragu-ragu menjatuhkan hukum praktek ini? Ya. Ide asas kerja MLM adalah berikut ini. A. Menyerahkan uang sebanyak $100 kepada sebuah perusahaan dengan harapan mendapatkan bonus yang jauh lebih besar dari nominal uang yang dibayar ke perusahaan tersebut. Agar A mendapat bonus, dia harus mencari 2 orang yang mau menyerahkan uang $100 pada sebuah perusahaan itu untuk menutupi uang A 100 dan agar dapat bonus serta sisanya merupakan laba bagi perusahaan pengelola. Kemudian B dan C yang telah membayar masing-masing 100 ke perusahaan melalui perantara A agar uangnya kembali dan mendapat bonus, mereka harus mencari 2 orang yang baru ya, yang mau menyerahkan uang 100 lagi. Maka jumlah orang yang pada level ini 4 orang. Begitulah seterusnya hingga skema piramid ini membesar, di mana jumlah peserta di tingkat bawah makin banyak daripada yang di tingkat atas. Ke atas terus dapat bonus, tingkat bawahnya makin melebar, makin luas. Yang pasti semakin lama berjalan, maka semakin susah untuk merekrut orang baru yang mau menyerahkan uangnya kepada perusahaan pengelola. Dan pada suatu saat sampai pada kondisi stagnan, tidak bergerak. Maka dapat dipastikan orang-orang yang berada pada tingkat akhir mengalami kerugian dan jumlah anggota yang rugi ini sangat banyak ya daripada orang yang menikmati yang di atas hanya sedikit. Nah, ini adalah sebuah penipuan, memberikan keuntungan untuk sedikit orang dengan merugikan orang banyak. Makanya dengan MLM ini hanya 6% saja, setelah diteliti 6% yang mendapatkan untung, 94%-nya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itulah penyebab negara pemerintah Amerika melarang ya, karena ini penipuan umum, terang-terangan menipu orang banyak. Nah, bila hukum ini telah disepakati, ya, selanjutnya itulah kenapa MLM ini yang asalnya dari uang, walaupun ada barang, tapi tetap aja barangnya harganya tidak seberapa, tapi harga yang dinaikkan itu ya lebih jauh lebih mahal dari, bahkan ada yang gratis dari di pasaran. Nah, maka itu yang diberikan sebagai bonus yang masih menggunakan piramid scam tadi. Maka hukum ini jelas menurut para ulama mayoritas saling mengatakan haram hukumnya. Maka apakah penyertaan sebuah barang atau produk ke dalam sistem ini dapat mengubah hukum MLM menjadi halal atau tidak? Maka seseorang yang bergabung dengan MLM ada 3 tujuannya. Pertama, yang murni bertujuan untuk menjadi perantara, murni jadi agen misalkan, atau jadi calo dengan sistem MLM. Maka perantara ini tidak dapat menjualkan produk sebagaimana layaknya perantara dalam sistem marketing biasa, yaitu barang diambil terlebih dahulu berdasarkan kepercayaan, kemudian ia mendapat upah dari setiap hasil penjualan. Nah, dalam MLM dia harus beli barang. Nah, proses ini
dilarang dalam Islam. Kenapa? Terdapat dua akad dalam satu akad. Dua akad jual beli dalam satu akad. Nah, tadi sudah kita jelaskan secara panjang. Kemudian yang kedua, seorang yang bertujuan membeli produk saja, ya, tidak peduli dengan bonus yang dijanjikan perusahaan MLM. Kenapa dia beli produk? Karena merasa cocok dengan produknya. Nah, maka konsumen ini sesungguhnya telah tertipu karena harga jual yang telah ditetapkan oleh perusahaan lebih dari 60% dianggarkan untuk pemberian bonus. Hal ini disepakati oleh seluruh perusahaan MLM. Ya. Telah diteliti oleh Dr. Syahroni tadi, maka seluruh di dunia ini menaikkan harganya 60%. Yang menjual jasa atau barang dengan MLM ini supaya bisa memberikan bonus pada marketingnya, dia harus menaikkan 60%. Kalau enggak bisa. Ya. Nah, jadi semuanya sepakat 60%. Maka harga atau jasanya lebih mahal 60% dari harga pasaran. Maka pembeli yang hanya membeli barang saja ia tertipu 60%. Padahal dia membeli produk langsung dari tangan pertama. Berbeda dengan cara harga barang yang memang kalau sampai ke tangannya itu melalui sistem marketing biasa. Sekalipun termasuk biaya agen, iklan, akan tetapi ia memotong jalur perantara, maka bisa lebih murah. Misalkan kalau dia tahu agen utamanya, langsung beli, maka harganya jauh lebih murah. Nah, kalau MLM tidak bisa. Mau dari manapun dia beli, tetap harganya akan lebih mahal 60%. Maka dia membeli barang 60% ini bisa dianggap tertipu. Lebih mahal ini bisa dianggap tertipu. Kenapa? Karena ulama yang menentukan batasan seorang tertipu itu apabila lebih dari sepertiga. 60% ini sudah lebih dari sepertiga, bahkan lebih dari separuh harga barang. Maka pembeli berhak untuk membatalkan jual belinya kalau dia merasa ditipu. Jadi ada unsur penipuan di situ. Kemudian seorang yang ikut bergabung MLM dengan tujuan bonus, ya, karena bonus yang dijanjikan untuk tahun pertama saja sangat besar dan jauh dibanding dengan harga barang yang dipasarkan kepada kedua orang yang sekaligus merupakan downline-nya, dan tujuan ini merupakan tujuan utama mayoritas orang yang bergabung dalam MLM. Yaitu apa? Mendapatkan bonus umroh, misalkan kalau MLM-nya ada ustadz-ustadznya, ya, maka dijanjikan umroh. Produknya padahal harganya cuma 15.000, tapi bonusnya umroh berapa juta. Apalagi umrohnya bintang 5, misalkan, itu bisa 50 juta. Produknya cuma 15.000. Tentu kita akan tertarik, wah ini sangat menguntungkan ini, hanya beli produk yang 15.000, ada kemungkinan kita berangkat umroh. Nah, ya, nah ini, tentunya orang akan lebih tertarik untuk mengejar bonusnya. Maka jelaslah bahwa barang hanyalah sebagai kedok untuk melegalkan piramid scam. Nah, ternyata barangnya tadi sudah dinaikkan. Maka dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa sistem MLM tidak berbeda hukumnya dengan piramid scam, sekalipun disertakan barang atau produk, karena status barang hanyalah sebagai tipuan. Hal ini sudah dicermati oleh Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Fatwa nomor 22.935 pada tahun 1425 Hijriah yang berbunyi, banyak pertanyaan masuk ke Dewan Fatwa tentang hukum MLM seperti bisnis dan hibatul jazirah. Inti
sistem pemasarannya, setiap anggota berusaha meyakinkan 2 orang untuk membeli produk, kemudian setiap pembeli tadi berusaha meyakinkan 2 orang lagi untuk membeli. Makin tinggi tingkatan peserta, semakin banyak bonus yang didapatkan, bahkan mencapai ribuan rial. Maka jawaban Dewan Fatwa, sistem ini termasuk muamalat yang diharamkan, karena tujuan orang yang bergabung adalah bonus dan bukan barang. Terkadang bonus mencapai ribuan real, sedangkan harga barang hanyalah ratusan real. Setiap orang yang berakal bila ditawarkan pilihan barang dan bonus, pasti akan memilih bonus. Oleh karena itu, yang menjadi jargon perusahaan MLM menarik orang untuk membeli produknya adalah besarnya bonus yang dijanjikan sebagai imbalan harga barang yang tidak seberapa bila dibandingkan dengan bonus yang akan diperoleh. Nah, berdasarkan penjelasan hakikat sistem pemasaran MLM ini, maka hukumnya adalah haram. Dalilnya yang pertama, MLM ini ada unsur riba fadl dan riba nasiah. Yaitu apa? Setiap anggota menyerahkan uang dalam jumlah kecil, yang tadi dinaikkan 60%, untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar, yaitu berangkat umroh misalkan. Itu sekitar 50 jutaan bintang 5. Ini berarti uang ditukar dengan uang dengan nominal yang tidak sama dan tidak tunai. Berarti ini riba fadl. Sedangkan barang yang dijual perusahaan kepada konsumen hanyalah sebatas tipuan, karena barang bukanlah tujuan. Tujuannya adalah bonusnya. Ya, kalau bonusnya adalah berupa uang maka riba. Nah, kemudian kalau yang kedua, sistem LM ini mengandung unsur spekulasi atau gharar yang haram hukumnya dalam Islam. Karena setiap orang yang ikut dalam jaringan ini, ia tidak tahu apakah akan berhasil merekrut anggota dalam jumlah yang diinginkan atau tidak. Sedangkan jaringan ini sekalipun terus beroperasi, suatu saat pasti akan terhenti. Dan kenyataannya sebagian besar anggota jaringan menderita kerugian. Kita lihat sudah banyak ada perusahaan yang bangkrut sekarang ya. Orang yang baru-baru masuk mereka rugi itu. Sudah bayar ya ratusan ribu atau sampai 1 jutaan, data tutup sekarang. Nah, kemudian yang ketiga, MLM mengandung unsur memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, karena yang mendapat keuntungan sistem ini hanyalah perusahaan MLM dan sejumlah kecil anggota. Nah, yang mayoritas orang akan rugi. Nah, ini memakan harta orang banyak dengan cara yang batil. Keempat, sistem MLM mengandung unsur penipuan, menyembunyikan cacat dan pembohongan publik. Tadi harganya yang mahal. Dan Nabi mengatakan, man ghasya falaysa minni, barang siapa yang menipu, dia bukan dari umatku. Harganya dinaikkan, bahkan ada yang gratis. Nah, ini ada unsur penipuan, diiming-imingi dengan uang yang akan didapatkan, makanya orang mau. Ya, berarti ada penipuan. Oleh karena itu, Dr. Hussein Sahroni dalam disertasinya yang tadi kita sebutkan bukunya At-Taswiq At-Tijari, ya, marketing dalam tinjauan fikih, yang mana pembimbing tulisan ini Dr. Abdurrahman Al-Atram, beliau Sekjen Internasional Islamic Bureau for Economic and Finance, kemudian beliau juga anggota Dewan Pakar IOV dan mantan Sekjen Dewan Syariah Bank Ar-Raji Riyadh. Nah, ini adalah ulama-ulama yang terkenal dalam masalah ekonomi Islam. Sampai pada kesimpulan, pembimbing dan penulis, ya, mereka setuju bahwa tidak seorang pun ulama di dunia Islam yang menghalalkan sistem MLM secara mutlak. Yang membolehkan pasti ada
syarat-syaratnya. Tadi yang kita sebutkan, MUI mensyaratkan 13 syarat. Nah, itu sangat banyak syaratnya supaya dia boleh. Nah, wallahu ta'ala, maka kita sudah mendapati bagaimana pandangan ulama-ulama kita dalam menjelaskan suatu hukum bentuk hukum MLM, salah satu bentuk memasarkan barang. Hendaknya kita berhati-hati dalam bentuk-bentuk memasarkan barang yang apabila serupa dengan yang tadi kita sebutkan yang sudah dijelaskan para ulama kita. Berikutnya juga tema masih berkaitan dengan gharar, yaitu dalam akad upah, ya, dalam akad kepegawaian atau karyawan. Nah, bagaimana salah satu bentuk, kita akan melihat ya beberapa bentuk dalam akad ijarah atau akad kepegawaian yang beredar di masyarakat kita serta pandangan para ulama dalam bentuk akad tersebut. Bagaimana akad jual beli, ya, jual beli barang hukumnya haram bila mengandung unsur gharar yang merusak keabsahan akad jual beli tersebut. Jadi kalau jual beli ada ghararnya, maka jual belinya tidak sah. Jual beli barangnya tidak sah. Maka berdampak kalau tidak sah berarti perpindahan barang tidak terjadi. Contohnya kita membeli barang yang ada di dalam kotak tapi tidak tahu barangnya apa. Nah, uang yang kita berikan itu haram bagi penjual dan barang yang kita gunakan itu juga haram bagi pembeli. Nah, ini yang disayangkan ya. Ada orang-orang yang masih melakukannya. Niatnya apa? Untuk hiburan misalkan. Ada juga yang mau mengatakan ini dibikin konten, ya, konten. Tujuan mereka katanya supaya orang lain tidak tertipu, biar saya saja yang tertipu. Padahal jual belinya itu haram. Masa dia mau melakukan sesuatu yang haram, tujuannya orang lain sudah tidak ikut. Nah, ini suatu kesalahan. Ya. Kenapa? Barang yang dia terima itu tidak sah menjadi milik dia, maka haram dia barangnya itu di tangannya. Maka tidak boleh seorang merusak dirinya agar orang lain supaya tidak ikut-ikutan. Yang jelas dia sudah rusak. Maka jangan ditiru ya. Jangan ditiru orang-orang bikin konten tujuannya katanya untuk menyelamatkan orang, padahal dia sendiri sudah melakukan kesalahan. Maka ini sesuatu perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah syariat kita. Yang mana syariat kita memerintahkan diri kita dulu dijaga. Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kita dulu, kemudian baru sampaikan orang lain. Ini masa ya kita merusak diri sendiri, tujuannya supaya orang selamat. Nah, ini salah ini. Semoga Allah memberikan taufik pada kita dan semua agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Nah, begitu juga dengan akad jual beli jasa. Para ulama kita juga mensyaratkan harus jelas. Ya. Tidak ada unsur ketidakjelasan, tidak boleh ada unsur ketidakjelasan dalam akad kepegawaian atau akad upah. Nah, kita akan lihat ya bagaimana pandangan ulama kita tentang bentuk-bentuk akad yang ada beredar di masyarakat. Yang pertama, bagaimana hukum tentang gaji pokok ditambah bonus. Nah, ini yang umumnya ya. Gaji pokok bulanan, akhir tahun dapat bonus. Nah, ini bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam. Untuk memotivasi semangat para pegawai di sebuah perusahaan agar giat bekerja, beberapa perusahaan menerapkan sistem pembayaran gaji karyawannya dengan cara gaji pokok, terus ada tambahannya bonus. Bonus ini hasil keuntungan perusahaan. Jumlah bonus yang diberikan
tidak tetap. Ya. Terkadang besar, lebih besar dari gajinya, terkadang sama dengan gaji pokok, terkadang lebih kecil. Nah, karena jumlah bonus yang tidak tetap tentunya berakibat tidak tetapnya besar gaji atau upah yang diterima setiap bulan. Nah, ini kalau bonusnya bulanan ya. Ada yang bonus bulanan, misalkan gaji tetap, kemudian bonus penjualan misalkan. Ini hingga yang didapatkannya setiap bulan tidak tetap. Tapi ada juga yang tahunan ya. Bulanannya tetap tapi bonusnya di akhir tahun. Nah, dengan demikian besarnya gaji yang diterima setiap bulannya tidak jelas pada saat akad kontrak kerja dibuat. Nah, ketidakjelasan besar gaji merupakan gharar dalam akad kontrak kerja. Atau pendapatannya ini adalah ada unsur ghararnya. Apakah gharar yang terdapat dalam akad kontrak kerja ini merusak, mengakibatkan akadnya tidak sah? Jawabannya sebagaimana yang telah dijelaskan tentang kaidah akad gharar yang diharamkan ya, yang dapat merusak akad, yaitu apabila keberadaan gharar itu dalam akad merupakan akad utama atau akad dasar, dan gharar itu bukan sebagai pengikut. Artinya kalau ghararnya hanya pengikut, ya, dia dibolehkan, maka dia tidak merusak akad. Nah, ini kita kembali tentang pembahasan hadis Nabi SAW, man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbara fasamaratuha lil ba'i illa an yashtarital mubta'. Nabi SAW mengatakan, kita ulang kembali ya dulu kaidah yang sudah kita jelaskan supaya untuk mengingatkan kembali. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membeli pohon kurma yang sudah dikawin silang, maka buahnya itu milik penjual. Jadi yang berpindah kepemilikan hanya pohon kurmanya saja, buahnya masih milik penjual. Kecuali kalau pembelinya juga mensyaratkan buahnya, ya, maka buahnya pun berpindah kepemilikannya menjadi milik pembeli. Nah, dari hadis ini Nabi membolehkan membeli pohon yang ada unsur ghararnya, yaitu apa? Buah yang belum matang. Maka para ulama dari hadis ini menyimpulkan kaidah ketidakjelasan pada pembelian pohon kurma yang ada kurma yang masih belum matang, ini hanya sebagai pengikut buahnya, sedangkan jual belinya adalah pohon. Maka ya, para ulama kita mengatakan kalau ghararnya hanya sebagai pengikut, maka hukumnya boleh. Nah, dan itu pun banyak contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan beli mobil dan sudah termasuk asuransi konvensional, maka itu boleh. Atau contohnya yang lain, membeli jasa tiket pesawat ya, yang kita beli tiketnya ternyata itu sudah termasuk asuransi jiwa misalkan, atau asuransi kecelakaan, hukumnya adalah boleh. Karena memang hadis Nabi menyatakan. Oleh karena itu, dalam kita kembali kepada pembahasan kita, gaji pokok ditambah dengan bonus bulanan misalkan. Dalam pembayaran gaji dengan cara gaji pokok terus ada bonusnya, sangat jelas bahwa gharar hanya terdapat dalam bonus dan bukan gaji pokok.
karena gaji pokok jumlahnya tetap dan jelas sejak akad dibuat. Dengan demikian, maka keberadaan gharar hanyalah sebagai pengikut dalam akad. Dan gharar yang keberadaannya hanya sebagai pengikut, ini tidak merusak akad. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan kriteria gharar yang merusak akad. Jadi, hukum pemberian gaji plus bonus boleh dan tidak dilarang. Bahkan sangat menguntungkan kedua pihak, menguntungkan perusahaan dan juga menguntungkan karyawan. Karena perusahaan mendapatkan karyawan yang makin giat bekerja, dan karyawan pun dengan giatnya bekerja mendapatkan bonus. Maka ini menguntungkan dua belah pihak. Maka Allah Ta'ala sudah masuk pertanyaan, kayaknya kita beralih ke pertanyaan kayaknya ya. Semoga tema kita, materi yang kita bahas ini mengingatkan kembali tentang hal yang diharamkan dalam syariat Islam, yaitu dalam muamalah adanya unsur kezaliman, kemudian memakan harta orang lain dengan cara batil, kemudian ada unsur penipuan. Ini harus kita hindari, contohnya dalam MLM dan juga dalam adanya ketidakjelasan dalam akad yang lainnya. Kita lanjutkan kajian kita dengan sesi kedua, yaitu tanya jawab dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati Ustadz dan keluarga dan para ulama kita serta umat muslim dimanapun berada. Amin. Afwan izin bertanya Ustadz, apakah boleh membeli produk MLM yang berbasis syariah? Di mana kalau sudah membeli kita langsung didaftarkan sebagai member, sebagai anggota. Jika menjadi member anggota, harga produk yang dibeli berbeda dengan yang bukan member. Apakah boleh Ustadz membeli produk dengan sistem di atas? Jazakallahu khairan. Jadi pertanyaannya hanya kita membeli produk dan otomatis biasanya ditawari dulu biasanya Bu. Mau jadi member enggak? Kalau member diskonnya 30% ya. Diskonnya 30% lebih murah kalau nggak member. Membernya bayar atau gratis? Gratis biasanya ya. Sampai 30% enggak ya? Enggak ya. 20% berapa Bu? 20% atau 10% ya kayaknya ya. Nah, sehingga dapat potongan anggaplah 20% lebih murah. Apakah dibolehkan cara membeli produk seperti itu? Ya. Maka kalau hanya dari pertanyaan seperti ini, ya, wallahu ta'ala hukumnya boleh saja. Kalau memang tujuannya membutuhkan barang tersebut, kemudian ketika kita membelinya dapatkan potongan diskon 20% dengan cara menjadi anggota dan anggotanya gratis misalkan ya. Nah, maka secara praktek seperti melihat ini saja hukumnya boleh. Wallahu ta'ala, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan yang cocok pada produk tertentu. Tapi yang perlu tadi kita perhatikan, biasanya produk kalau dijual dengan cara MLM itu jauhnya lebih mahal dari harga pasaran sampai 60%.
Maka sebaiknya langkah lebih baiknya cari saja produk yang bukan MLM, maka lebih murah jadinya. Ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum, afwan Ustadz, Ana mau bertanya tentang jaminan hari tua. Setelah keluar kerja, Ana mau klaim jaminan hari tua. Tetapi jumlahnya bertambah. Yang awalnya 90 juta, lalu 3 bulan kemudian menjadi 97 juta. Apakah penambahan ini termasuk riba? Apakah yang harus Ana lakukan dengan uang penambahan ini? Bolehkah Ana mengeluarkan uang tersebut untuk kepentingan umum? Bolehkah Ana membantu saudara yang kesulitan ekonomi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Baik. Jaminan hari tua adalah program dari pemerintah untuk kebaikan orang-orang yang sudah bekerja, ya, dan supaya mereka lebih terjamin di masa tuanya, yaitu dengan cara gaji akan dipotong setiap bulan, dan juga ada yang diberikan perusahaan sebagiannya. Kemudian setiap uang yang terkumpul itu akan dikembangkan oleh badan-badan yang sudah ditunjuk, lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, pengembangannya ini ya biasanya hanya dengan cara pengembangan konvensional. Ya, deposito berarti mendapatkan bunga, atau pengembangan yang aman yang lainnya, ya, yang mendapatkan bunga. Maka cara pengembangan bunga ini sesuatu yang haram. Maka haram kita mendapatkan bunga dari uang kita yang dikembangkan dengan cara yang haram tadi. Karena memang hanya mendapatkan bunga, bukan dengan cara akad yang sesuai syariat Islam. Nah, pasti akan uang kita terjamin. Nah, uang kita terjamin dan dapatkan bunganya. Maka ya, ini harus dibersihkan. Tapi dilihat dulu keadaan kita ketika uang itu kita dapatkan masih mencukupi atau tidak kebutuhan kita 1 tahun. Kalau masih melebihi dari kebutuhan keluarganya 1 tahun, berarti dia masih kaya. Nah, maka pertambahan tadi harus disalurkan, dibersihkan dari hartanya untuk kepentingan umum, atau boleh juga tadi membantu saudara yang dalam kekurangan, saudara yang miskin. Nah, tapi kalau dia sendiri ketika dia pensiun, kemudian dapatkan IHT-nya dan masih kurang dari kebutuhannya 1 tahun, maka halal bagi dia pertambahannya tadi sampai terpenuhi kebutuhannya 1 tahun. Ini pandangan para ulama kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga dan kaum muslimin. Amin. Izin bertanya Ustadz. A menitipkan jualannya ke B. Harga penjualan ditentukan oleh A. Misalnya harga 100.000, 20.000 untuk B, dan 80.000 untuk A. B menyetorkan uangnya setelah barang laku terjual. Bolehkah seperti itu Ustadz? Sudah benarkah cara pembayaran dari B ke A? Iya, boleh. Dan cara pembayarannya memang begitu. Ya, karena B hanya membantu menjualkan. Maka boleh saja dikumpulin dulu uangnya, nanti ketika sudah terkumpul semuanya selesai baru diserahkan B.
Kalau memang A percaya dengan B, itu boleh, nggak ada masalah. Karena tidak ada unsur kezoliman, tidak ada unsur ketidakjelasan, dan juga tidak ada unsur ribanya. Maka kembali hukum asal jual beli jasa adalah boleh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ada seorang teman berhutang ke suami saya 10 gram logam mulia dan 1 koin dinar. Bagaimana cara pelunasannya jika dia mau pakai sistem cicilan? Apakah boleh saya membeli rumah dengan KPR syariah? Lembaga apa yang mempunyai KPR syariah? Pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan pertama, cara cicilan yang sesuai dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam ya. Yang pertama, bisa dengan disebutkan dari awal gramnya. Misalkan pinjam 10 gram akan dicicil misalkan 1 gram, dibelikan 1 gram setiap bulan, dikalikan. Jadi tentukan saja 1 gram. Nah, ketika 1 gram cicilan tadi, bisa dia langsung membelikan emasnya, dicicilkan, bisa juga dibolehkan dengan uang. Kesepakatannya kan tadi 1 gram kan? Nah, setiap bulannya. Maka ketika dia akan membayar 1 gram tadi, maka kalau ingin dengan uang, lihat saja harga pasaran berapa 1 gram. Daripada dia capek-capek membeli emas 1 gram, mending uangnya aja konversi. Ya konversi, maka serahkan ini saya cicil uang 1 gram ini. Ya harga 1 gram. Nah itu supaya dibolehkan. Tapi tidak boleh misalkan ya cicilannya 1 gram setiap bulan. Ternyata harga 1 gram misalkan 1.500.000. Kemudian dia mengatakan sekarang 1 juta dulu ya, nanti sore 500. Maka ini tidak boleh. Ini haram hukumnya. Ya. Jadi kalau memang mencicil 1 gram, maka harus langsung dikonversikan, dilunaskan harga 1 gram itu kalau ingin bayar pakai uang. Tapi kalau satu dengan gramnya langsung, emasnya langsung, maka tidak ada masalah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Abdullah bin Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa beliau menjual hewan di pasar hewan. Ketika hewannya menggunakan harga dinar, ternyata orang-orang membayarnya pakai dirham. Atau sebaliknya, harga hewannya dengan dirham, orang-orang bayar pakai dinar. Maka bertanya kepada Nabi dan dijawab oleh Nabi SAW, tidak mengapa, dengan syarat ya harga pada hari itu dan ketika kalian berpisah tidak ada yang tertunda pembayarannya. Nah tadi kita terapkan, misalkan disepakati cicilannya 1 gram ya, maka bisa harga 1 gram itu dibayar dengan rupiah, tapi harus semuanya, tidak boleh separuhnya, sorenya separuhnya, ini menjadi riba. Itu yang tadi kita jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apakah boleh membeli rumah dengan kredit pemilikan rumah syariah? Boleh, apabila sesuai dengan syariat Islam. Yaitu apa yang harus diperhatikan yang sesuai syariat dalam kredit pemilikan rumah, bahwa penjual atau lembaga keuangan sudah melakukan akad dulu dengan developer. DP-nya ke lembaga keuangan syariah, jangan ke developer. Booking fee juga, kalau ada booking fee harus ke lembaga keuangan syariah, bukan kepada developer. Kemudian tidak ada denda keterlambatan. Nah ini harus diperhatikan.
Kemudian lembaga apa yang mempunyai KPR syariah? Banyak. Sudah banyak lembaga keuangan syariah. Tinggal pilih saja. Perhatikan yang tadi kita sebutkan. Bahwa ya hal-hal yang tadi kita sebutkan sudah diterapkan. Baca dulu akadnya. Perhatikan dulu ibu ya. Jamaah kalau ingin beli kredit pemilikan rumah, tanya secara rinci yang tadi kita sebutkan, gimana prosesnya, pelaksanaan akadnya. Nah, maka yang sesuai syariat tadi, ya kami, kalau lembaga keuangannya menjelaskan kami melakukan akad dulu jual beli dengan developer, dan nanti konsumen bayar DP-nya kepada kami, booking fee-nya pada kami lembaga keuangan. Nah, setelah kami akad dengan developer, baru kami akad lagi dengan nasabah kami. Kemudian nggak ada denda keterlambatan. Nah, berarti ini ya sudah sesuai syariat. Silahkan cari saja marginnya lebih murah. Ya. Dan sesuaikan saja dengan kebutuhan. Mungkin lembaga keuangan yang terdekat. Yang penting tadi yang kita sebutkan harus terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Ustadz dan keluarga semua, juga semua yang hadir di majelis ilmu ini, apa ini? Masya Allah, bisa nulis kecil ini ya. Ini luar biasa ini. Kecil, rapi ya, kayak seperti pakai mesin ini. Sampai-sampai saya sulitan bacanya. Ini mana apa ini? Dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Ustadz, banyak produk dari MLM ini yang qadarullah cocok dikonsumsi oleh beberapa konsumen. Apakah boleh membeli produk-produk tersebut hanya untuk konsumsi tanpa menjadi anggotanya? Kalau nggak anggota mahal, Ibu. Iya kan? Ini supaya murah itu akan jadi anggota, jadi member. Makanya tadi sudah ditanya tadi. Apakah termasuk tolong-menolong dalam hal yang dilarang syariat? Ya, tadi yang kita sebutkan, dan kita jelaskan tadi ya. Kalau memang butuh, produknya cocok, kena ada penyakit, ya maka Allah Ta'ala boleh saja. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, cari produk yang lain. Banyak juga yang bagus. Ya. Wallahu ta'ala. Ustadz, afwan, apabila wakil tidak bisa menepati pembayarannya, wallahu alam, entah kepakai atau gimana, karena sudah 1 bulan. Afwan, sebelumnya anak kerja sama wakalah sembako. Afwan Ustadz, oh banyak afwannya ya. Afwan Ustadz, apakah Ana boleh mengambil uang dari wakil beliau yang kerjasama makanan dengan beliau sebagian? Wallahu alam. Apa beliau pakai uang Ana untuk modal jualannya atau tidaknya? Dan apabila beliau tidak bisa secara kekeluargaan, apakah Ana boleh melaporkannya ke pihak polisi? Minimal nantinya ada hitam di atas putih. Dan sanksi untuk pembayarannya apabila terlambat bayar sesuai perjanjian hitam di atas putih, Ustadz. Bentar, ini agak susah. Ada yang terlompat kayaknya, saya bingung tadi. Apabila wakil tidak bisa menepati pembayarannya atau entah kepakai atau gimana, ya sudah hampir 1 bulan. Sebelumnya kerjasama wakalah sembako, oh ya. Kemudian apakah boleh mengambil uang dari wakil beliau yang kerjasama makanan dengan beliau sebagian? Apakah boleh Ana mengambil uang dari wakil beliau yang bekerja sama makanan dengan beliau sebagian? Walau alam, apa beliau pakai uang Ana untuk modal jualannya atau tidak? Nah, pertanyaan di sana ya. Kemudian pertanyaan kedua, boleh nggak dilapor ke polisi?
Karena yang keluargaan nggak bisa lapor polisi. Baik. Jadi pertanyaannya, ada wakil menurut pengakuan dari penanya melanggar kesepakatan tidak menyerahkan hasil penjualan sudah 1 bulan lebih. Ya. Nah, ini hendaknya kita berhati-hati dengan orang yang kita wakilkan. Jadi hendaknya betul-betul kita harus tahu dulu sifatnya. Tapi ya, qadarullah terjadi. Bolehkah kita mengambil uangnya yang ada pada orang lain ya sebesar uang kita ya, sebagai ganti karena dia sudah tidak membalikan uang kita? Wallahu ta'ala terjadi perbedaan para ulama ya. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh, harus melalui hakim dulu ya. Harus hakim, yaitu pemerintah yang menyelesaikan masalah. Sebagian ulama mengatakan boleh berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang melakukan kezaliman pada kalian, boleh kalian membalas kezaliman sebesar yang dia lakukan. Nah, wallahu ta'ala ya, jumhur ulama pendapat yang kuat dalam hal ini, untuk kehati-hatian seseorang tidak boleh bertindak kecuali dia harus melaporkannya ke hakim. Nah, ini pendapat yang dikuatkan para ulama. Tapi yang jadi masalah di masyarakat kita, ketika kita lapor ke hakim atau ke lembaga keamanan, bukannya uang kita yang kembali, bahkan bisa ruginya 2 kali. Karena harus membayar ini supaya kasusnya jalan, bayar lagi, kemudian di pengadilan bayar lagi. Yang awalnya uang kita 100 juta hilang, begitu dilaporkan malah 500 hilang setelahnya. Maka Allah Ta'ala untuk kasus yang tanyakan ini, kalau memang bisa dia mengambil haknya ya sebesar tadi yang dia dizolimi ya, karena qadarullah memang kita belum berada di negara yang betul-betul bisa menyelesaikan masalah, malah bikin masalah baru. Maka boleh saja dia mengambil haknya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Keluarga besar kami mengadakan acara family gathering dengan pembiayaan masing-masing urunan sesuai nominal yang ditentukan. Namun ada yang memberikan uang urunan lebih dan ada yang menanggung biaya penginapannya. Di dalam acara tersebut kami adakan lomba dan hadiahnya mengambil dari uang urunan untuk dibelikan voucher belanja sebagai hadiahnya. Bagaimana hukum dari hadiah tersebut? Apakah termasuk riba atau tidak? Jazakallahu khairan. Nah, sebaiknya ya, jangan menggunakan uang, sampaikan kepada solusinya, sampaikan kepada yang ikut bahwa untuk hadiah ini uangnya dipisah, bukan menggunakan uang yang urunan tadi. Kan ada yang berlebih tadi ya. Nah, maka sampaikan yang uang yang berlebih ini ya yang kita jadikan hadiah. Jangan ngambil dari uang urunan. Karena kalau ngambil dari uang urunan berarti semuanya ikut kan. Nah, maka dengan demikian terjadi bisa mengakibatkan jadinya yaitu maisir. Ya, bayar uang tapi yang dapat hadiah nanti sebagian. Maka sebaiknya dari
orang yang bayar lebih aja, ini uang yang bayar lebih digunakan untuk hadiah kita. Nah, gitu supaya solusinya dibolehkan dari pihak ketiga. Yang kedua, hindari perlombaan-perlombaan yang tidak ada manfaat. Maka sebaiknya lomba-lomba yang manfaat. Contohnya yang hafal surat ini. Nah, gitu caranya Ibu ya. Jadi hal-hal yang bermanfaat dunia dan akhirat. Contohnya keahlian tertentu, keahlian matematika, ya. Nah, jadi sehingga lebih bermanfaat. Kenapa? Untuk perlombaan yang tidak bermanfaat, maka para ulama kita mengatakan, ya, berdasarkan hadis Nabi, la sabaqa illa fi salasin. Tidak boleh perlombaan dikasih hadiah kecuali 3 hal. Yaitu apa? Perlombaan memanah, pacu kuda, dan pacu unta. Nah, ini hal yang bermanfaat untuk akhirat. Maka berilah, jadikan perlombaannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, wallahu ta'ala, terutama untuk urusan agama. Sampaikan kita perlombaannya apa ya kira-kira yang bermanfaat agama dan dunia kita. Wallahu ta'ala. Kalau sudah terjadi, tinggal bertobat saja pada Allah. Semoga tidak berdosa. Tidak, karena falahu ma salafa wa amru ilallah. Yang berlalu, ya karena memang tidak tahu, kesalahannya hanya tidak bertanya dulu. Ya, lain kali bertanya dulu baru dilakukan. Nah, karena memang bertanya itu wajib hukumnya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, wajib hukumnya bertanya kalau kalian tidak tahu. Maka itulah pentingnya berilmu. Kalau nggak mau belajar berdosa, kalau tidak bertanya berdosa. Kalau sudah terjadi semoga Allah ampuni. Ya, tinggal tobat karena tidak bertanyanya. Sudah bertanya Ustaz tapi nggak dibalas-balas, ya. Misalkan. Ya, sabar berarti. Tanya ke ustadznya banyak berarti ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, kalau untuk pembiayaan renovasi rumah, kami berencana mengajukan pinjaman untuk pembelian material dan biaya tukang. Agar tidak jatuh ke dalam transaksi riba. Pinjaman seperti apa ya Ustadz yang sesuai dengan syariat untuk pembiayaan renovasi rumah tadi? Nah, pembiayanya yaitu apa? Istisna saja. Istisna itu, ya, datangi lembaga keuangan, tolong kami ingin dibuatkan rumah kami seperti ini jadinya. Gunakan akad istisna. Ya. Istisna itu sama seperti akad jual beli pengadaan rumah, ya, barang-barang yang dibikin dulu. Atau bisa juga jual beli jasa dan jual beli murabahah, tapi 2 akad jadinya. Barang-barangnya murabahah, jasa tukangnya jual beli jasa. Nah, teknisnya lembaga keuangan insya Allah bisa menjelaskan kepada penanya. Intinya gunakan akad istisna sesuai dengan syariat Islam, dan juga akad ijarah juga harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya apa? Lembaga keuangan beli dulu jasa dari tukang baru dijualnya. Kontrak dulu yang tukangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau tanya. Ini insya Allah banyak ya pertanyaan ternyata ya. Apakah lembaga keuangan syariah dapat memberikan pinjaman untuk pelunasan hutang? Tidak bisa. Karena kalau uang yang diberikan, maka ada pertambahannya menjadi riba. Akadnya sebagai apa? Nggak bisa. Kedua, jika dalam perbankan konvensional ada istilah bunga anuitas, dalam syariah dengan akad jual beli, apakah dibolehkan?
mengambil profit margin dengan sistem anuitas. Anuitas itu apa ya? Ada yang tahu Ibu? Anuitas itu apa itu? Mengembang. Ya Allah alam, saya tidak tahu. Mungkin bisa dijelaskan apa itu anuitas. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau beli rumah dengan sistem kredit flat berjangka itu bagaimana hukumnya? Di awal sudah kelihatan jumlah yang harus dibayarkan sampai lunas. Tahun 1 sampai 4 cicilan 3 juta. Tahun 4 sampai 7 cicilan 3,2 juta. Apakah itu termasuk gharar riba? Nggak bisa hanya dengan lihat cicilan yang ya kita menilainya, tapi harus dengan skema secara keseluruhan. Ya harus tahu skema secara keseluruhan. Wallahu ta'alam. Skema akarnya seperti apa? Afwan Ustadz, izin bertanya, saya mempunyai usaha, bude saya berinvestasi di usaha saya. Akadnya kalau ada untung dibagi hasil, tapi tidak ada perjanjian nantinya harus ngasih berapa. Jadi katanya terserah saya saja mau ngasih berapa. Apakah ini diperbolehkan Ustadz? Tidak boleh. Ya. Supaya dibolehkan, disepakati dari awal berapa persentase dari keuntungan. Untuk bude dapat berapa, untuk kalau bude berarti keponakan ya? Keponakan ya Bu ya? Keponakannya dapat berapa harus disepakati dari awal ya, bagi keuntungan. Nah yang paling penting dari ini, kalau rugi maka ini investasinya apa ini? Kayaknya sudah ada usaha ya, maka harus sesuai dengan porsi saham. Ditentukan dulu modal ponakan berapa, modal budenya berapa persen, maka kalau terjadi kerugian harus disebutkan sesuai dengan porsi saham masing-masing. Nah ini harus sepakati dulu, kalau tidak ada kesepakatan ini di awal, akad investasinya batal. Maka itu menjadi riba nantinya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, gharar yang menyertai hukumnya boleh? Gharar yang menyertai hukumnya boleh. Bagaimana dengan klaimnya atau menggunakannya? Apakah boleh? Misalnya asuransi pesawat, ada asuransi keterlambatan. Saat ada keterlambatan, bolehkah juga menggunakan klaim tersebut? Nah, kalau beli tiket asuransi keterlambatan itu dicentang ya, bukan, jadi harus kita pahami dulu. Sebentar, saya minum dulu ya biar enak jelasinnya. Maksud saya tadi, yang mengikut tadi memang dia sudah diikutkan, tidak ada pilihan ya. Sudah diikutkan. Misalkan kita beli mobil, waktu beli mobil itu memang sudah lembaga keuangannya sudah mengasuransikan, bukan kita yang melakukan akadnya terpisah. Itu maksud saya. Tapi kalau kita yang melakukan akadnya secara terpisah, membayarnya secara terpisah, berarti itu terpisah, bukan mengikut. Contohnya, ya, ketika kita membeli tiket pesawat di aplikasi, itu ada ya, bayar sekian maka mendapatkan asuransi keterlambatan, kita centang misalkan, berarti itu terpisah, itu hukumnya haram, tidak boleh. Atau misalkan asuransi pengembalian, kalau apa namanya ya, atau asuransi misalkan refund misalkan ya, nah itu kan terpisah, itu tidak boleh. Atau beli online di aplikasi elektronik ya,
Kemudian ditawarkan kalau ada asuransi asuransi tambahan kalau layarnya pecah, ya, dengan membayar 200 ribuan misalkan, maka terjamin kalau pecah atau apa-apa maka diganti layarnya. Nah itu terpisah, itu nggak boleh, haram hukumnya. Paham ya yang maksud saya? Yang gabungan tadi memang pengikut dia, nggak bisa dihindari. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, bismillah, izin bertanya Ustadz, apabila fulan misalnya pernah mengambil harta orang lain secara batil, korupsi, jual beli yang salah seperti menyembunyikan cacat, menjual barang yang belum dimiliki, hutang tidak dibayar semasa sekolah misalnya, dan lupa jumlahnya, bagaimana cara mengeluarkannya? Boleh tidak untuk sumbang ke kajian? Kasih Ustadz. Kasih Ustadz. Selain untuk fakir miskin dan fasilitas umum. Syukran. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Mengeluarkannya berikan lagi kepada orang yang kita ambil hartanya. Ya. Kecuali kalau misalkan mengembalikannya malah berdampak buruk pada kita. Misalkan, ya, kita pernah mengambil uang negara dan pencatatan negara itu repot. Kalau kita kembalikan ke negara, bisa-bisa kita malah jadinya nggak bisa, ya, karena nggak bisa lagi, pencatatannya sudah lewat. Atau misalkan kalau kita lapor kita bisa dipenjara misalkan, maka itu berarti bisa kita berikan sarana umum, ya. Berikan pada sarana umum, niatkan ini adalah harta orang-orang yang saya ambil. Kalau orang pribadi masih ada, kembalikan kepada orang pribadinya. Nah, kecuali kalau memang orang pribadinya tadi sudah tidak bisa kita temukan, maka kita sedekahkan, perkirakan yang berapa kita ambil, dan niatkan untuk orang yang kita ambil hartanya. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang boleh itu fakir miskin dan sarana umum. Ustadz gak boleh, ya. Jangan kasih ustadz dari harta haram. Kasihan ustadznya. Kecuali ustadznya miskin, gak apa-apa. Tapi yang dibolehkan harta haram itu untuk fakir miskin atau sarana umum. Wallahu ta'ala. Bagaimana jika di perumahan saya ini mampu orangnya, tapi di rumah masak pakai gas 3 kg dan dipakai jualan juga, menggunakan gas 3 kg padahal mampu, gimana cara taubatnya? Syukran. Nah, ya, lihat aturan pemerintah, batasan penggunaan itu. Nah, misalkan pemerintah kita mengatakan untuk rakyat miskin, lihat miskin batasan pemerintah. Pemerintah juga menetapkan batasan miskin. Nah, itu menjadi acuan. Ya. Nah, kalau orang lebih dari itu maka tidak boleh dia menggunakan. Atau misalkan pemerintah bolehkan untuk usaha menengah kecil misalkan. Pastikan, tanyakan ke tempat pembelian gas apa aturan pemerintah tentang penggunaan gas 3 LPG. Biasanya mereka agen-agen itu tahu. Kalau nggak tahu, baca, cari di internet, ya, supaya jangan melakukan hal yang diharamkan. Bagaimana cara taubatnya? Ya, maka cara taubatnya perkirakan. Kalau memang dia tidak hak, perkirakan berapa yang sudah digunakan, gunakan uang tersebut untuk kepentingan umum. Ya, wallahu ta'ala. Karena itu uang orang banyak, maka harus disalurkan kepentingan orang banyak. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, beberapa puluh tahun yang lalu dikarenakan rumah orang tua saudara akan disita bank, bapaknya sudah meninggal dan adik-adiknya masih kecil, sehingga sebagai anak tertua dan sudah memiliki penghasilan, maka dibelilah rumah tersebut. Setelah ibu meninggal, adik-adiknya tersebut menuntut untuk menjual rumah tersebut
untuk kemudian dibagi sebagai warisan kepada seluruh anaknya. Sekarang adik-adiknya semua sudah berkeluarga. Bagaimana solusinya yang sesuai syariat, Ustadz? Syukran. Membelinya ke siapa? Ini pertanyaannya nggak lengkap. Kalau itu harta waris, bentar. Tapi di sini disebutkan, maka dibelilah rumah tersebut. Akad jual belinya dengan siapa? Anak ini akad jual belinya dengan siapa ya? Nah, ini belum jelas. Ya. Karena apa ini? Bapaknya sudah meninggal. Nah, jual belinya ke siapa dia beli rumah ini? Kalau rumah berarti harta warisan. Harta warisan berarti ada hak saudara-saudaranya, ada hak ibunya. Pertanyaannya membelinya dia ke siapa ini? Itu yang jadi masalah. Maka ini mungkin harus butuh apa ini? Konsultasi lebih lanjut ini. Wallahu ta'alam. Ini belum lengkap pertanyaannya sehingga tidak bisa saya jawab. Alhamdulillah selesai juga ya pertanyaan yang kita bacakan. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan kita semua dalam menjalankan dan mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kekurangan di dalam penyampaian atau kesalahan dalam penyampaian, kita memohon maaf dari jamaah dan juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan kajian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.